2, pelajaran biologi kelas 12 IPA 1, Madrasah alias Swasta Awal Cidaun. Di sini kami akan menjelaskan tentang meiosis. Meiosis merupakan pembelahan sel yang berlangsung dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis terjadi waktu pembentukan gamet-gamet saja. Pada pembelahan ini berlangsung melalui 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1, interfase. Interfase adalah tahapan di mana sel anakan baru hasil pembelahan atau mitosis mempersiapkan pembelahannya. Fase profase 1. Perbedaan penting antara mitosis dan meiosis terutama pada profase. Pada meiosis profase 1 dibedakan menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah leptoten. Kromatin dari inti sel induk nampak seperti benang-benang paja yang halus dan melingkar-lingkar. Yang kedua adalah zigoten. Benang-benang kromatin berubah bentuknya dan menjadi batang-batang kromosom. Masing-masing kromosom mencari pasangannya sendiri yang sama dan sebangun atau yang serupa, kromosom homolog. Proses berpasangan ini disebut sinapsis. Yang ketiga, pasiten. Benang-benang kromosom menjadi lebih tebal dan jelas. Tiap benang tampak double masing-masing kromosom dari sepasang kromosom homolog terdiri dari 2 kromatin. Pada proses mitosis, kromosom-kromosom terpisah dan tidak saling berhubungan. Dalam profase 1 meiosis, kromosom-kromosom homolog berpasangan sebagai bivalen dan inilah yang dijumpai sebagai haploid. Pasiten merupakan stadia yang sangat penting, yaitu pindah seilang. Crossing over. Proses ini akan nampak jelas pada fase berikutnya. Yang keempat, diploiden. Fase ini ditandai dengan mulai memisahnya kromatin-kromatin yang semula berpasangan membentuk bivalen. Memisahnya kromatin-kromatin paling kuat terjadi pada bagian sentriomer. Tetapi pada bagian-bagian tertentu dari kromosom homolog tetap berdekatan dan bagian itu disebut kiasma. Kiasma merupakan bentuk persilangan 2 dari 4 kromatin suatu kromosom dengan pasangan kromosom homolognya. Di tempat persilangan kiasma itu kromatin tak serupa non-sister kromatid putus. Ujung-ujung dari kromatid yang putus tadi bersambungan secara resiprok. Proses pertukaran segmen kromatid tidak serupa dengan pasangan homolog beserta gen-gen yang rangkaian secara resiprok. Ini dinamakan pindah silang. Peristiwa ini merupakan salah satu penyumbang keanekaragaman individu. Yang kelima, diakinesis. Terbentuk benang-benang spindle dari pergerakan 2 sentriol atau hasil pembelahan ke arah kutub yang berlawanan. Diakinesis diakhiri dengan menghilangnya nukleolus dan membran nukleus serta tetrad mulai bergerak ke fase metafase 1. Tetrad kromosom berada di bidang ekuator. Pada bidang ekuator, benang spindle mikrotubula melekatkan diri pada setiap sentromer kromosom. Ujung benang spindle yang lain membentang melekat di kedua kutub pembelahan. Anafase 1. Tiap kromosom homolog yang berisi 2 kromatid kembarannya masing-masing ditarik oleh benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan. Tujuan anafase 1 adalah membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Fase telofase 1. Fase telofase 1, kromosom-kromosom homolog sudah mencapai kutub pembelahan. Kemudian sitokinesis 1. Setiap kromosom homolog dipisahkan oleh sekat sehingga sitokinesis menghasilkan 2 sel, masing-masing berisi kromosom dengan kromatid kembarannya. Tujuan meiosis 2 membagi kedua salinan tersebut pada sel anakan baru. Pada tahap meiosis 2 terjadi tahap-tahap serupa pada meiosis 1. A. Fase profase 2. Kromatid kembaran masih melekat pada tiap sentromer kromosom. B. Fase metafase 2. Setiap kromosom yang berisi 2 kromatid merentang pada bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindle, satu ujung melekat pada sentromer dan ujung lain membentang menuju ke kutub pembelahan yang berlawanan. Yang ketiga yaitu anafase 2. Benang-benang spindle mulai menarik kromatid menuju ke kutub yang berlawanan. Akibatnya, kromosom memisahkan kedua kromatidnya dan bergerak menuju kutub yang berbeda. Kromatid yang terpisah ini kini disebut kromosom.
Lalu yang keempat yaitu ada telofase 2. Kromosom telah mencapai kutub pembelahan. Hasil akhir akan membentuk 4 inti yang mengandung setengah pasang kromosom atau haploid dan 1 salinan DNA. Lalu yang terakhir yaitu ada sitokinesis 2. Tiap inti mulai dipisahkan oleh sekat sel dan akhirnya menghasilkan 4 sel. Jadi kesimpulannya adalah pada pembelahan meiosis proses pembelahan berlangsung 2 kali dan sifat sel anak berbeda dengan sel induk dan menghasilkan 4 sel anak. Dan ini adalah hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang menggambar meiosis 1 dan meiosis 2. Dan itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih ya untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, dan juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan dimohon juga untuk Ibu Nesa untuk mempertimbangkan nilai untuk kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.